Frogi senang sekali bisa kembali ke Sunday School, sekolah minggu Giakega, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Teman-teman gimana pagi hari ini? Sudah mandi? Apa masih ngantuk? Sudah mandi ya? Sudah mandi, jangan lupa berpakaian yang rapi, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang, ayo teman-teman, kita duduk yang rapi, lipat tangan dan tutup mata karena kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Ayo semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Frogi akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Sekarang kami semua boleh kembali berkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Walaupun masih secara online, tapi kami ingin beribadah dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dan menyanyi, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang memberkati hati kami, agar kami bisa mendengarkan dan menyanyi, memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman semua, kita sebentar lagi mau menyanyi dan memuji untuk Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyi, memuliakan nama Tuhan dan bertepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
adik-adik semua, hebat-hebat, kita sudah menyanyi, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita dan dengan semangat. Nah, teman-teman semua, sebentar lagi Froggy akan menceritakan sebuah cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, yuk teman-teman semua, kita duduk yang manis, duduk yang rapi, gak boleh jalan-jalan kesana kemari, gak boleh ngobrol sendiri dengan kakak adik ya. Teman-teman harus ingat, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus memiliki sikap yang baik, memiliki sikap yang manis, karena kita sedang beribadah, tidak boleh main-main sendiri, oke? Nah, sekarang Froggy akan cerita sebuah cerita firman Tuhan tentang apa? Ayo. Froggy akan cerita tentang sebuah peperangan. Peperangan yang terjadi di antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Nah, ini gambarnya. Wow. Teman-teman tahu, suatu hari bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Tapi adik-adik tahu ternyata bangsa Israel kalah terhadap bangsa Filistin. Karena orang Israel kalah, maka bangsa Filistin merebut tabut perjanjian Allah. Wah, adik-adik tahu nggak tabut perjanjian Allah itu maksudnya apa? Tabut perjanjian Allah itu dulu pada saat di perjanjian lama, tabut perjanjian Allah itu merupakan tanda kehadiran Allah. Tabut perjanjian Allah itu digunakan untuk Allah bertemu dengan umatnya sebagai tanda bahwa Allah itu hadir. Oleh karena itu, tabut perjanjian Allah itu sangat kudus. Nah, tapi tabut perjanjian Allah itu sekarang telah direbut oleh bangsa Filistin. Setelah direbut, adik-adik tahu tabut itu disimpan di sebuah kota bernama Asdod. Nah, di kota Asdod itu orang Filistin menyimpan tabut perjanjian Tuhan di dalam sebuah kuil. Nah, di dalam kuil itu ternyata tabut perjanjian Tuhan diletakkan di dekat dewa bangsa Filistin. Nama dewanya adalah dewa Dagon. Ingat ya adik-adik, nama dewanya adalah dewa Dagon. Nah, dewa itu apa sih? Dewa itu adalah Allah yang disembah oleh bangsa Filistin pada saat itu. Tapi itu adalah Allah palsu, bukan Allah yang sesungguhnya. Adik-adik tahu, setelah tabut perjanjian Tuhan itu diletakkan di sebelah patung dewa Dagon, adik-adik tahu saat orang Filistin itu datang untuk melihat, ternyata pagi-pagi itu patung dewa Dagon jatuh di depan tabut Allah. Wah, orang Filistin berpikir, kenapa ya? Kok bisa jatuh? Kemudian keesokan harinya saat mereka datang lagi, wah, terjadi lagi adik-adik. Patung dewa Dagon itu jatuh di depan tabut perjanjian Allah. Wah, akhirnya orang Filistin berpikir, tidak bisa nih, tabut perjanjian Allah kita letakkan di sini, harus kita pindahkan. Kemudian adik-adik tahu apa yang terjadi setelah itu? Bangsa Filistin memindahkan tabut perjanjian Allah bahkan ke kota-kota lain. Di kota-kota lain pun terjadi hal yang sama. Adik-adik tahu sebelumnya di kota Asdod, orang-orang Asdod itu terkena penyakit kulit namanya borok. Mereka terkena penyakit kulit, lalu orang-orang di kota itu berkata, wah, sudah, kita bawa saja tabut perjanjian Allah ke tempat lain. Nah,
Kemudian tabut perjanjian Allah dibawa ke kota-kota lain. Dibawa ke kota Gad, dibawa ke kota Ekron. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi selanjutnya? Wah, terjadi kegemparan yang luar biasa di kota-kota itu. Banyak orang terkena dampak yang mematikan. Jadi adik-adik, di mana tabut perjanjian itu dibawa, itu malah membuat bangsa-bangsa lain ketakutan. Mereka berpikir, wah, hebat sekali ya tabut perjanjian Allah ini. Tidak ada satu dewa pun atau Allah-Allah lain, Allah-Allah palsu yang lain yang dapat melawan tabut perjanjian Allah. Kemudian, karena terjadi bencana yang sangat mematikan dan juga penyakit borok, penyakit kulit, akhirnya mereka berkata, wah, kita harus mengembalikan tabut perjanjian Allah ini kembali kepada bangsa Israel agar penyakit ini bisa dicabut dari bangsa kita. Dan akhirnya bangsa Filistin mempersiapkan kereta yang baru, juga memberikan tebusan, yaitu 5 emas gambar borok dan 5 emas gambar tikus. Akhirnya kereta itu pergi dan kemudian sampai di orang Israel di kota Bet-Sames. Nah, akhirnya orang Israel semuanya bersuka cita. Wow, yes, akhirnya semuanya kembali lagi kepada kita. Akhirnya tabut perjanjian Allah bisa berada di sekeliling orang Israel lagi. Nah, adik-adik, teman-teman semua, dari cerita ini kita belajar satu hal, yaitu tidak ada Allah lain selain Tuhan, selain Allah. Karena patung-patung yang tadi dan dewa-dewa bangsa Filistin itu ternyata adalah Allah palsu, bukan merupakan Allah yang sesungguhnya. Kita juga belajar bahwa di sini bahkan dewa-dewa dan Allah lain tidak ada yang tahan dengan kekuatan Allah yang sesungguhnya. Bahkan Dagon pun juga tidak dapat melawan Allah. Tabut perjanjian Tuhan itu adalah tabut yang melambangkan kehadiran Allah. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang kudus. Sehingga tidak ada Allah lain pun, Allah-Allah yang palsu, tidak bisa melawan Allah yang sesungguhnya. Ya adik-adik, kita seharusnya bangga karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang selalu beserta kita. Nah, sekian cerita Froggy pada pagi hari ini. Froggy harap teman-teman semua bisa mengingat cerita ini dengan baik dan juga percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, melebihi semua hal yang kita takutkan di dunia ini. Oke adik-adik, nah sekarang saatnya kita berdoa. Adik-adik, ayo lipat tangan dan tutup mata. Froggy akan memimpin doa untuk menutup cerita kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita dan juga telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami telah belajar Tuhan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang patut disembah. Tidak ada Allah lain yang bisa menandingi kekudusan Allah. Allah adalah Allah yang kudus dan Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami berdoa kiranya kami bisa kembali beribadah minggu depan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semua, telah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita bertemu lagi untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga teman-teman semua di sini sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker agar terlindungi dari virus-virus dan kuman. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!